Koalisi partai politik pendukung bakal calon presiden Prabowo Subianto kini telah resmi berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Perubahan nama dari KKIR menjadi Koalisi Indonesia Maju ini diumumkan langsung oleh Prabowo Subianto pada saat memberikan sambutan dalam acara peringatan hari ulang tahun ke-25 Partai Amanat Nasional atau PAN di Hotel Sultan, Jakarta pada hari Senin tanggal 28 Agustus kemarin. Sebelumnya, Partai Gerindra dan PKB ini mengusung nama koalisi yang diambil dari perpaduan antara dua nama partai politik mereka, yaitu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Kebangkitan diambil dari nama PKB, sedangkan Indonesia Raya diambil dari nama Gerindra. Namun dengan bergabungnya Partai Golkar, PAN, dan PBB ke KKIR, koalisi ini seakan telah memasuki babak baru. Namun, ada yang menarik dari perubahan nama koalisi ini. Ada indikasi bahwa partai-partai politik pendukung Prabowo Subianto tidak kompak dan ada konflik internal di Koalisi Indonesia Maju. Ternyata keputusan perubahan nama koalisi ini tidak melibatkan Muhaimin Iskandar atau yang lebih akrab disebut Caimin sebagai Ketua Umum PKB. Caimin baru mengetahui pergantian nama itu sesaat sebelum diumumkan. Kok bisa ya? Caimin tidak diajak berdiskusi terlebih dahulu secara khusus oleh Prabowo terkait untuk pergantian nama koalisi mereka. Caimin bahkan dibuat dalam kondisi tak ada pilihan lain. Tak ada dalam posisi setuju ataupun tidak setuju terkait perubahan nama tersebut. Padahal Caimin dan PKB adalah satu-satunya partai yang pertama kali mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai bakal capres untuk Pilpres 2024, dan ini pun sudah berlangsung selama 1 tahun yang lalu, dari Agustus tahun lalu. Sebelum datangnya dukungan Golkar, PAN, dan PBB, Prabowo dan Gerindra memperlakukan Caimin sangat spesial, seolah-olah ada rasa takut ditinggal oleh Caimin. Bahkan, posisi Caimin ini disebut-sebut sebagai pemegang kunci Inggris soal cawapresnya Prabowo. Dan Caimin merupakan pilihan prioritas sebagai cawapresnya Prabowo. Namun setelah masuknya dukungan Golkar, PAN, dan PBB ke dalam koalisi ini, terlihat perubahan sikap Prabowo dan Gerindra dalam memperlakukan Caimin. Prabowo seperti overconfidence dan seolah-olah sudah tidak lagi membutuhkan Caimin dan PKB. Dari sini, kita sebagai publik bisa melihat betapa otoriternya diri Prabowo dan Gerindra dalam mengambil keputusan politik. Mungkin juga karena latar belakang Prabowo adalah seorang tentara zaman Orde Baru, sehingga sifat-sifat otoriternya masih melekat kuat dalam diri Menteri Pertahanan itu. Tanpa mempedulikan Caimin yang bisa saja merasa dipinggirkan atau dikucilkan akibat tak dilibatkan secara khusus dalam pergantian nama, perubahan nama Koalisi Indonesia Maju seakan-akan ingin menegaskan bahwa koalisi ini terdiri dari menteri-menterinya Presiden Jokowi. Karena memang di dalamnya ada Prabowo Subianto, Ketum Gerindra, yang menjadi Menteri Pertahanan. Ada juga Erlangga Hartarto, Ketum dari Golkar, yang menjadi Menko Perekonomian. Dan ada Zulkifli Hasan, Ketua Umum dari PAN, yang menjadi Menteri Perdagangan. Mungkin juga karena Caimin yang merupakan ketum dari PKB tidak masuk dalam jajaran menteri,
sehingga mereka merasa tidak perlu melibatkan dirinya dalam pengambilan keputusan perubahan nama Koalisi Indonesia Maju yang memang nama ini dicomot dari nama Kabinet Presiden Jokowi. Wajar saja jika Caimin merasa kecewa dan terlihat tidak ikhlas dengan perubahan nama baru mereka. Karena dia dan partainya tidak terlibat dalam mengambil keputusan. Caimin dan PKB seolah-olah sudah dilepeh oleh Koalisi Indonesia Maju. Perubahan KKIR menjadi Koalisi Indonesia Maju otomatis juga telah membatalkan deklarasi KKIB dan Fakta Integritas atau Piagam Kerjasama KKIR antara Partai Gerindra dan PKB. Kalau Caimin dan PKB sudah tidak dipandang sebelah mata oleh Prabowo untuk diajak berdiskusi soal perubahan nama koalisi mereka, bagaimana mungkin Prabowo bisa dipercaya untuk tetap berkomitmen melaksanakan piagam kerjasama KKIR, terutama poin yang menyatakan bahwa Caimin dan Prabowo mempunyai wewenang penuh menentukan capres dan cawapresnya. Ini adalah titik psikologis untuk Caimin dan PKB untuk menentukan sikap ke depannya. Karena sekarang sifat asli otoriter dari Prabowo sudah terlihat jelas, seolah-olah Koalisi Indonesia Maju tanpa PKB juga tak jadi masalah karena presidential threshold masih tercukupi dengan adanya Golkar dan PAN. Apalagi kelihatannya Gerindra ini lebih mengedepankan kepentingan partai-partai yang baru bergabung dibandingkan dengan kepentingan PKB yang sudah lebih dulu mendukungnya. Dinamika politik masih sangat cair. Tidak ada koalisi Pilpres 2024 yang sudah pasti solid hingga mereka mendaftarkan nama capres dan cawapres mereka di KPU pada bulan Oktober hingga November 2023 mendatang. Sebuah koalisi masih berpotensi untuk berubah arah dan itu juga berlaku untuk sebuah koalisi termasuk partai pendukung Prabowo Subianto. Penjajakan komunikasi akan terus dilakukan oleh setiap partai politik meskipun sudah berkoalisi dengan partai lainnya. Bersama saya Yanti, don't be silent majority. Speak up.